Renungan kita, ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara lintas agama, saudara seagama dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dan juga saudara-saudara dalam kemanusiaan. Apa yang kita baca tadi merupakan suatu doa ketika Daud, sang pemazmur, menghadapi musuh yang mengepung dia, menghadapi musuh yang punya kekuatan bisa menghancurkan dirinya. Sementara orang-orang di sekitar Daud hanya seberapa, bahkan sendiri. Nah, dalam keadaan terjepit seperti itu, Daud justru menghadapinya bukan dengan senjata, bukan dengan kekuatan fisik, bukan dengan apa-apa, melainkan dengan doa. Sehingga Mazmur tadi diberi judul doa dalam menghadapi musuh. Dan itu adalah kebiasaan pemazmur sepanjang hidup dan kehidupannya. Dia berkata, ya Tuhan, ya Allahku, sesungguhnya Dia penolong dan penopang aku. Selamatkan aku, berilah keadilan kepadaku, dengarkan doaku, berilah telinga pada ucapanku. Orang-orang angkuh menyerang aku, orang-orang sombong ingin mencabut nyawaku. Dalam pengalaman sebagai raja, sebagai gembala, atau sebagai insan yang biasa saja, sebagai rakyat biasa, Daud mengawali segala sesuatu, utamanya ketika berhadapan dengan bahaya atau musuh, melalui atau dengan cara doa. Dia menyampaikan semuanya dalam doa, baru dia bertindak. Dan Tuhan memberikan dia kemenangan. Pelajaran yang bagus bukan untuk konteks kekinian kita di masa kini, di mana saja kita berada. Kita tidak lepas dari orang yang tidak menyukai kita, orang yang menganggap diri musuh, orang yang menganggap kita rival, orang yang menganggap kita sebagai tidak penting, atau bahkan mereka melakukan banyak hal ingin menyingkirkan kita, atau mereka melihat keberhasilan kita dalam pekerjaan dan berkarya, kemudian mereka iri hati dan ingin melenyapkan kita, atau menyampaikan fitnah, orasi dan narasi kebencian agar kita tidak disukai oleh banyak orang. Sayangnya model seperti itu, karena kalau kita adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang bergantung sepenuhnya pada Tuhan, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun ada hal yang menarik juga, bahwa jika semua hal tersebut dibiarkan, maka mereka akan terbiasa untuk melakukan terus-menerus. Nah, pemazmur mengajari kita bahwa langkah terbaik untuk menghadapi musuh atau yang memusuhi kita, orang-orang yang tidak menyukai kita, orang-orang yang selalu bikin onar, orang-orang yang selalu memperlihatkan rasa ketidaksukaan, benci dan kebencian, itu dengan hal utama, doa dulu. Doa. Dan dari sana ketika berbisik kepada Tuhan, menyampaikan persoalan hidup dan kehidupan dan Tuhan, dan persoalan yang dihadapi itu diceritakan kepada Tuhan, maka
Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kepada kita solusi. Bahkan tiba-tiba saja ada kemungkinan ada hal-hal baru yang muncul dalam pikiran kita, sehingga kita bertindak dengan benar dalam menghadapi segala persoalan seperti itu. Menyenangkan bukan kalau kita punya Tuhan yang seperti itu? Nah, saudara-saudaraku, mari kita hadapi hidup dan kehidupan. Mari kita menghadapi segala sesuatu keseharian kita, termasuk menghadapi orang-orang yang tidak menyukai kita atau memusuhi kita, dengan membawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Bukan sumpah serapah, bukan cacian, bukan makian, tetapi kala kita duduk sekalipun, bekerja sekalipun, dan dalam hati menyampaikan persoalan itu dalam Tuhan. Saya masih percaya kok Tuhan yang berkarya, bahkan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Dia kepada orang-orang yang suka, yang memusuhi atau tidak menyukai kita, atau memfitnah, atau melakukan hal-hal yang penuh kebencian kepada kita. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, kami hidup dalam hidup dan kehidupan kami tidak lepas dari ada orang-orang yang tidak menyukai kami, ya Tuhan. Ada orang-orang yang menyakiti dan memberikan kepada kami hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan dalam hati kami menyampaikan nama-nama mereka ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Dan Tuhan, kami tidak mau dan tidak bisa membalas itu satu persatu. Namun kami serahkan semuanya itu kepada-Mu, dan kami mau duduk diam menanti Tuhan berkarya untuk kami. Hanya ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Inilah doa dan sembahyang kami, ya Tuhan. Amin. Mari bersama-sama seluruh anak bangsa hidup disiplin, pakai masker, jaga jarak dalam rangka menjauhkan atau menghalau COVID-19 dari bumi Nusantara. Salam sehat, salam Nusantara. Indonesia kuat, Indonesia bebas COVID-19.